Selamat sore, Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, sekarang ini adalah hari-hari yang sukar. Ya, hari-hari yang sukar itu adalah hari-hari di mana setan membisikkan pencobaan kepada kita. Ingat, pada waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis kapan? Setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari dan merasa lapar, maka iblis datang untuk mencobai. Tapi Yesus lulus ujian iman tersebut, sehingga di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 dikatakan, Yesus sebagai imam besar, bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, dicobai tapi tidak berbuat dosa, itu yang penting. Di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-15 ditulis begini, saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari sulit. Ini ujian buat iman kita. Ya, setan memakai kesempatan ini. Dia aktif bergerak untuk mencobai kita. Tengah manusia ini kelimpungan, setan datang dengan tawaran-tawaran solusi yang kelihatannya mudah dan menjanjikan. Ya, beberapa hari belakangan ini saya itu kedatangan tawaran utang terus. Mau utang ini, mau utang itu, Padahal kan firman Tuhan bilang kita tidak boleh utang. Tapi orang kalau kepepet, solusi paling mudah apa? Utang. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu berhutang. Ya, setan datang dengan solusi-solusi yang kelihatannya menjanjikan dan mudah. Padahal itu hanya tipuan atau hoax. Kelihatannya tipuan ini tidak membahayakan, tapi sebetulnya membahayakan. Dan kalau kita ikut menyebarkan, kita melanggar firman Tuhan, itu kan bohong itu. Ya, dalam Keluaran pasal 23 ayat 1 Tuhan bilang, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Kalah dalam pencobaan. Jangan ikut menyebarkan hoaks apapun alasannya. Ada hoaks-hoaks yang membahayakan. Saudara, semua hoaks berasal dari setan, bapak segala dusta. Dan kita mendapat pencobaan demikian tertipu. Saudara-saudara, hati-hati, dalam zaman sekarang ini, hari-hari sukar ini, iblis mencobai kita. Belum lagi kalau kita sendiri dicobai untuk misalnya ke dukun gitu. Ini kan hari-hari orang sulit keuangannya. Ya, saya tidak tahu, tidak punya datanya. Tapi biasanya orang kalau mengalami kepepet keuangan yang sulit, itu dukun larinya. Kalau nggak utang dukun, utang dukun, utang dukun. Saudara, ini kan membinasakan kalau diikuti. Ya, jadi ini hari-hari ujian. Iblis datang dengan pencobaan, hoaks, bujukan-bujukan yang berdosa. Kalau kita ikuti bujukan iblis, maka tadi dikatakan bahwa itu akan situasi sekarang ini kita tidak berdosa. Tapi kalau kita mengikuti bujukan-bujukan iblis, maka kita dicobai. Keinginan kita untuk cari jalan keluar yang gampang, terjerumus kita, berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi bagaimana sekarang? Saudara, kita harus bisa membedakan, ya, yang mana yang berasal dari iblis, mana yang bukan. Dan untuk itu diperlukan hikmat. Ya,
Dari mana datangnya hikmat? Ya minta sama Tuhan. Dengan iman. Jadi kembalinya kepada iman dan hikmat. Orang yang beriman, dia minta hikmat, dia berhikmat, dia tidak akan mau mengikuti keinginan dagingnya yang didorong oleh bisikan iblis. Ya, jadi mari saudara-saudara, pandang sekarang ini, situasi ini dalam perspektif yang benar. Ini adalah hari-hari ujian bagi iman kita, tapi juga hari-harinya iblis mencobai kita untuk jatuh dalam dosa. Bedakan suara Tuhan dan suara iblis. Semua hoak, semua bujukan-bujukan, semua jalan yang kelihatannya terobosan, jalan-jalan mudah, tapi tidak ada dasar yang alkitabiah. Saudara harus tahu, perlu iman, perlu hikmat. Iman dan hikmat berjalan bersama-sama, maka kita akan melewati masa-masa sukar ini, lulus ujian. Ia dicobai, namun tidak berbuat dosa. Kita dicobai, tapi tidak berbuat dosa. Tuhan memberkati saudara. Amin.